Pernah nggak? Kamu sudah duduk di depan meja, sudah siap buat produktif, tapi tiba-tiba pikiran kamu bilang, bentar deh, scroll sosmed 5 menit aja, buat cari inspirasi? Terus tanpa sadar, 5 menit itu berubah jadi 2 jam. Pas kamu sadar, hari sudah gelap, tugas belum ada yang disentuh, dan kamu cuma bisa mengutuk diri sendiri sambil bilang, besok aja deh, besok aku pasti rajin. Dengar ya, rasa malas itu bukan penyakit bawaan lahir. Malas itu bukan takdir. Di zaman sekarang, malas adalah produk dari lingkungan yang emang didesain buat bikin kamu kehilangan fokus. Kamu nggak sedang melawan sifat buruk. Kamu sedang melawan industri miliaran dolar yang pengen kamu tetap diam dan rebahan. Pertanyaannya, sampai kapan kamu mau membiarkan mereka menang dan membiarkan masa depan kamu jadi taruhannya? Aku tahu banget rasanya terjebak di siklus itu. Rasa bersalah yang numpuk setiap malam karena nggak ada satupun rencana yang jalan. Kamu merasa payah. Kamu merasa tertinggal dari orang lain yang kelihatannya satset banget hidupnya. Tapi jujur, di tahun 2026 ini, distraksi itu sudah kayak oksigen, ada di mana-mana. Kita hidup di zaman di mana fokus adalah mata uang paling mahal. Kalau kamu nggak bisa fokus, kamu miskin peluang. Seringkali, kamu bukan malas karena nggak punya tenaga, tapi karena kamu kehilangan alasan, kenapa kamu harus bergerak. Kamu merasa beban di pundak kamu terlalu berat. Jadi cara paling gampang buat otak kamu bertahan hidup adalah dengan memilih kabur ke hiburan instan. Tapi hari ini, aku mau kita berhenti lari. Aku mau kasih kamu 5 strategi tempur yang beneran bisa kamu pakai buat menghancurkan tembok rasa malas itu sekarang juga. Yang pertama, terapkan aturan 5 detik atau bisa juga disebut dengan The 5 Second Rule. Otak manusia itu punya mekanisme pertahanan yang unik. Begitu kamu punya ide buat melakukan sesuatu yang sulit, kayak olahraga atau ngerjain laporan, otak kamu punya jendela waktu sekitar 5 detik sebelum dia mulai mengeluarkan ribuan alasan buat menunda. Nanti aja, lagi capek, hujan nih. Cara melawannya adalah dengan interupsi fisik. Begitu dorongan buat produktif muncul, jangan kasih waktu buat otak kamu mikir. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Dan langsung berdiri. Begitu kamu berdiri dan bergerak secara fisik, kamu sudah memutus sirkuit keraguan di kepala kamu. Ini bukan soal motivasi, karena motivasi itu seringkali nggak ada pas kita butuh. Ini soal kedisiplinan buat langsung action sebelum ego kamu sempat protes. Cara yang kedua, pecah tugas menjadi langkah paling bodoh dan mudah. Salah satu alasan terbesar kenapa kamu malas adalah karena kamu melihat sebuah tugas sebagai satu gunung besar yang harus didaki sekaligus. Nulis skripsi, itu menakutkan. Membangun bisnis, itu bikin stres. Akhirnya, kamu pilih nggak mulai sama sekali. Nah, kuncinya adalah pecah tugas itu sampai ke tahap yang paling mudah. Sampai-sampai kamu merasa bodoh kalau sampai nggak melakukannya. Jangan bilang, aku mau kerja 2 jam. Tapi bilang, aku cuma mau buka laptop dan bikin judul dokumennya. Jangan bilang, aku mau bersihin kamar. Tapi bilang, aku cuma mau ambil satu baju kotor di lantai. Begitu kamu memulai langkah yang sangat kecil itu, gesekan mental kamu bakal hilang. Keajaibannya adalah, biasanya setelah kamu mulai satu langkah kecil, otak kamu bakal bilang, nanggung nih, lanjutin dikit lagi deh. Momentum adalah kunci, dan momentum cuma bisa lahir dari langkah kecil. Dan yang ketiga, lakukan dopamine detox, singkat tapi konsisten. Kita harus jujur, otak kita sekarang ini sudah rusak karena kesenangan instan. Tiap kali kamu dapat like, tiap kali kamu lihat video lucu, otak kamu dapat suntikan dopamin. Masalahnya, begitu kamu harus melakukan hal yang butuh proses lama, kayak belajar atau baca buku, otak kamu bakal merasa itu membosankan banget karena nggak ada hadiah instannya. Kamu bukan pemalas, kamu cuma sedang mati rasa karena terlalu banyak hiburan murah. Coba deh, tentukan waktu tanpa layar setiap hari. Misalnya, 1 jam pertama setelah bangun pagi dan 1 jam sebelum tidur, jangan sentuh HP sama sekali. Biarkan diri kamu merasa bosan. Kebosanan itu sebenarnya adalah kondisi alami manusia untuk mulai kreatif dan mencari tantangan. Begitu kamu menjauh dari stimulus HP, tugas-tugas yang tadinya kerasa berat bakal mulai terasa lebih menarik karena otak kamu lapar akan aktivitas. Cara yang keempat adalah gunakan teknik Pomodoro dengan reward yang jelas. Kamu bukan robot yang bisa fokus 4 jam tanpa henti, apalagi di zaman yang penuh gangguan ini. Kalau kamu memaksa diri buat fokus terlalu lama, kamu bakal cepat burnout dan akhirnya balik lagi ke kebiasaan malas. Gunakan teknik 25-5, kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat total selama 5 menit. Tapi, ini kuncinya yang jarang dibahas. Dalam 5 menit itu, kasih diri kamu reward yang beneran kamu suka. Minum kopi enak, stretching,
Atau dapat jatah lihat pemandangan luar. Dengan cara ini, otak kamu bakal belajar kalau kerja itu ada ujungnya, dan ada hadiahnya. Kamu nggak bakal merasa terbebani karena kamu tahu sebentar lagi kamu bakal dapat istirahat. Ini adalah cara melatih otak kamu supaya mau bekerja sama dengan kamu, bukan malah jadi musuh yang harus dilawan tiap hari. Dan cara yang terakhir adalah atur lingkungan, bukan cuma niat. Niat itu kayak baterai HP, dia bisa habis. Tapi lingkungan itu permanen. Banyak orang gagal produktif bukan karena niatnya kurang, tapi karena lingkungannya nggak mendukung. Kalau kamu mau belajar tapi di meja kamu ada HP yang layarnya nyala terus, ya jelas kamu bakal kalah. Orang-orang yang kamu anggap rajin itu sebenarnya nggak sehebat itu. Mereka cuma pintar mengatur lingkungan. Kalau mau fokus kerja, taruh HP di ruangan lain. Kalau mau rajin olahraga, siapkan baju olahraganya di samping tempat tidur malam sebelumnya. Mudahkan hal-hal baik, dan persulit hal-hal yang bikin kamu malas. Kalau kamu harus jalan ke ruangan lain cuma buat ambil HP, rasa malas kamu buat jalan itulah yang justru bakal menyelamatkan fokus kamu. Jadikan rasa malas kamu sebagai alat buat menjauhi hal-hal negatif. Mungkin selama ini kamu salah mengerti tentang cara kerja manusia. Kamu nunggu mood. Kamu bagus dulu baru mau mulai. Kamu nunggu motivasi datang kayak nunggu keajaiban jatuh dari langit. Tapi dengerin ini baik-baik. Motivasi itu nggak datang sebelum kamu mulai. Motivasi itu datang setelah kamu mulai. Kamu nggak perlu merasa bersemangat buat memulai sesuatu. Kamu cuma perlu mulai. Dan perasaan semangat itu bakal menyusul di tengah jalan saat kamu lihat ada progres. Rasa malas itu kayak kabut di pagi hari. Dari jauh kelihatan tebal dan menakutkan. Seolah kamu nggak bisa lewat. Tapi begitu kamu berani jalan menembusnya, langkah demi langkah, ternyata kabut itu hilang sendiri. Jangan biarkan perasaan sesaat kamu menghancurkan potensi jangka panjang kamu. Perasaan itu bisa bohong. Tapi hasil dari kerja keras kamu nggak akan pernah bohong. Pada akhirnya, waktu bakal terus berjalan, entah kamu pilih buat rebahan atau kamu pilih buat berjuang. 1 tahun lagi dari sekarang, kamu bakal sangat bersyukur kalau kamu memilih buat mulai hari ini. Jangan sampai kamu terjebak di masa depan yang penuh penyesalan cuma karena kamu nggak tega buat tegas sama diri kamu sendiri saat ini. Kamu punya potensi besar yang belum kamu sentuh. Kamu punya mimpi yang layak buat diperjuangkan. Jangan biarkan layar sekecil telapak tangan menghalangi kamu melihat dunia yang sangat luas di luar sana. Aku percaya kamu bisa, tapi percaya saja nggak cukup. Kamu harus gerak. Mulai dari yang paling kecil, mulai dari yang paling sederhana, tapi yang paling penting, mulai sekarang. Jangan kasih ruang buat kata, nanti, karena, nanti, adalah tempat di mana semua mimpi indah mati secara perlahan tanpa pernah sempat kamu lihat kenyataannya.